Perkenalkan, kami dari kelas 12J kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Perkenalkan, saya Aurelia Dena Abdi, biasa dipanggil Diana. Perkenalkan, nama saya Yuliana Yusefina Zemaru, biasa dipanggil Zena. Perkenalkan, nama saya Yunita Mabul, biasa dipanggil Yuni. Perkenalkan, nama saya Maria Delimangina, biasa dipanggil Mei. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoakim Didi Kamaristan, biasa dipanggil Didi. Saya Albertus Handori Bosco, biasa dipanggil Lodi. Dan saya Alfredo Jonathan Armando, bisa dipanggil Reno. Namanya tak pernah lekang oleh waktu. Nama seorang presiden Indonesia ketiga Pada 21 Mei 1998, B.J. Habibie diangkat menjadi presiden ketiga Republik Indonesia setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat tekanan dan gerakan reformasi. Masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung selama sekitar 1 tahun 5 bulan dan menjadi periode yang sangat krusial bagi sejarah politik Indonesia dan demokrasi Indonesia. Dalam masa kepemimpinannya, Habibie menghadapi berbagai tantangan termasuk krisis ekonomi, tuntutan reformasi dan demokratisasi. Pemerintahannya dikenal sebagai periode transisi menuju sistem yang lebih demokratis dan berbagai kebijakan yang mendukung keterbukaan politik dan ekonomi. Masyarakat Indonesia. Itu beberapa pihak yang terlibat dalam pemerintahan dan dinamika politik saat itu, di antara lain yaitu yang pertama B.J. Habibie. Sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga, ia menggantikan Soeharto. Yang kedua, mahasiswa dan masyarakat Indonesia, ia menjadi penggerak utama reformasi. Yang ketiga, DPR dan MPR, ia mengawasi jalannya pemerintahan serta mengesahkan undang-undang baru yang lebih demokratis. Yang keempat, partai politik yang mulai berkembang kembali setelah sebelumnya dikendalikan secara ketat oleh pemerintahan Orde Baru. Yang berikutnya, Lembaga Keuangan Internasional atau IMF dan Bank Dunia yang berperan dalam pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis 1997-1998. Yang berikutnya, aktivis HAM dan SM yang menuntut keadilan, reformasi hukum, serta kebebasan pers dan politik. Berikut adalah peristiwa penting dalam masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, pada 21 Mei tahun 1998, B.J. Habibie resmi dilantik sebagai Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur. Yang kedua, pada tahun 1998 sampai 1999, berbagai kebijakan reformasi politik, ekonomi, dan hukum mulai diterapkan. Lalu yang ketiga, pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum Timor Timur berlangsung yang kemudian berujung pada kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Yang keempat, pada tanggal 20 Oktober 1999, Sidang Umum MPR menolaklah laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie sehingga ia tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Atau apa saja. Berikutnya, masa pemerintahan B.J. Habibie yang berlangsung di berbagai tempat yang menjadi pusat kebijakan dan perubahan. Antara lain, yang pertama ada Istana Negara Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, Gedung MPR atau Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, tempat di mana berbagai undang-undang reformasi politik mulai disahkan. Lalu yang ketiga, berbagai wilayah di Indonesia seperti Timor Timur yang menjadi pusat perhatian dunia terkait referendum kemerdekaan, serta Aceh dan Papua yang mengalami dinamika politik dan konflik. Yang berikutnya, kampus-kampus di seluruh Indonesia yang menjadi pusat gerakan mahasiswa dan diskusi kritis mengenai demokratisasi dan reformasi. Selanjutnya ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan besar dalam pemerintahan ini. Yang pertama itu krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Krisis moneter yang menghantam Asia Tenggara menyebabkan nilai rupiah jatuh drastis, perbankan runtuh dan pengangguran meningkat. Ketidakmampuan pemerintah Soeharto dalam
mengatasi krisis memicu ketidakpercayaan masyarakat. Tahun yang lalu Yang kedua itu tuntutan reformasi. jadi krisis Mahasiswa dan masyarakat menuntut perubahan di berbagai aspek, kerusuhan, termasuk banyak penghapusan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, demokratisasi, serta kebebasan berpendapat. Demonstrasi besar-besaran di berbagai kota menekan Soeharto untuk mundur. Yang ketiga itu desakan internasional. Lembaga keuangan internasional seperti IMF memberikan syarat ketat untuk pemulihan ekonomi, termasuk reformasi politik dan ekonomi. Kasus hak asasi manusia di Timur Timur juga mendapat sorotan dunia, sehingga referendum pun diselenggarakan. Yang keempat itu transisi dari Orde Baru ke reformasi. Yang pertama, Habibie harus menghadapi dilema antara mempertahankan sistem lama atau membuka jalan bagi sistem demokrasi yang terbuka. Akhirnya, ia memilih untuk melaksanakan berbagai kebijakan reformasi sebagai langkah awal menuju demokrasi. Selama masa pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa langkah penting. Yang pertama itu reformasi politik, membuka kebebasan pers dengan menghapus sistem perizinan ketat terhadap media. Yang kedua, mengesahkan UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Susunan Kedudukan MPR, DPR atau DPRD yang memungkinkan pemilu yang lebih demokratis. Yang ketiga, membebaskan tahanan politik yang dipenjarakan pada era Orde Baru. Yang kedua, reformasi ekonomi, menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih transparan, termasuk pengawasan terhadap bank yang bermasalah. Yang kedua, melaksanakan program stabilitas perbankan untuk memulihkan stabilitas ekonomi pasca krisis. Yang ketiga, berkoordinasi dengan IMF untuk mendapatkan bantuan keuangan. Yang keempat, mempersiapkan pemilu 1999. Yang pertama, menyelenggarakan pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru pada Juni 1999. Pemilu ini menjadi tonggak sejarah karena diikuti oleh banyak partai politik dengan sistem yang lebih transparan. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan periode transisi yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan, beliau berhasil meletakkan fondasi demokratis melalui berbagai kebijakan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan juga hukum. Keputusan berani seperti membuka kebebasan pers, membentuk undang-undang politik yang demokratis, serta menyelenggarakan referendum Timur Timur adalah langkah-langkah yang membentuk arah baru bagi Indonesia. Namun, meski banyak keberhasilan, pemerintahan Habibie juga menghadapi tantangan besar seperti ketidakstabilan politik, penolakan pertanggungjawaban oleh MPR, dan kontroversi terkait Timur Timur. Akhirnya, pada Oktober tahun 1999, B.J. Habibie memilih untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawaban ditolak oleh MPR. Dengan demikian, ia menjadi sosok pemimpin yang menandai transisi dari Orde Baru menuju era reformasi yang lebih demokratis.